Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berbaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Sebelum kita mulai aktivitas pada hari ini, Ibu ingin mengingatkan anak-anakku sekalian tetap menggunakan masker selama proses pembelajaran pada hari ini dan selama kalian berada di lingkungan sekolah pada hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk hari ini sebelum Ibu mulai, Ibu ingin mengecek kehadiran. Kelas Ella, siapa yang tidak hadir hari ini? Hendra Anwar, Bu. Hendra Anwar. Kenapa nak? Tanpa keterangan, Bu. Tanpa keterangan. Siapa lagi? Junaidi, Bu. Oh, Junaidi. Tanpa keterangan juga. Baiklah, Ibu lanjutkan. Pada pertemuan minggu lalu anak-anakku sekalian, Ibu telah memberitahukan bahwa pada pertemuan hari ini kita akan masih mempelajari materi sistem persamaan linier dua variabel. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sistem persamaan linier dua variabel dengan metode penyelesaian grafik. Masih anak-anak masih ada yang ingat apa materi pada pertemuan minggu lalu? Persamaan linier dua variabel adalah sebuah bentuk relasi sama dan pada bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan keduanya berpangkat satu. Ya, betul. Untuk pertemuan pada hari ini anak-anakku kita akan mempelajari metode substitusi. Baiklah, manfaat mempelajari sistem persamaan linier dua variabel. Misalnya kalau kita pergi belanja, ibu kalian ingin membeli sabun mandi 5 buah dan sabun cuci 3 buah. Dia membayar di toko misalnya 20.000. Tapi kita belum tahu berapa harganya kalau kita beli satu sabun mandi dan satu sabun cuci. Jadi itulah salah satu manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan di atas. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu diharapkan setelah mempelajari ini kalian dapat menunjukkan sikap religius, tanggung jawab, kerjasama, kritis dengan baik melalui pembelajaran problem basic learning. Dari tadi 3 tujuan pembelajaran yang Ibu paparkan tadi, Ibu akan juga menilai. Poin yang pertama, sikap religius, tanggung jawab, kerjasama, dan kritis Ibu nilai selama proses pembelajaran ini berlangsung. Baik, Ibu lanjut ke alur kegiatan pembelajaran hari ini. Mengamati masalah yang ditampilkan melalui PowerPoint, nanti ada masalah. Yang kelima, mengerjakan soal latihan pada LKPD secara individu. Nanti ada soal yang akan dibagikan dan dikerjakan secara individu. Nah, sekarang sebelum kalian mengerjakan LKPD, Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara mengerjakan permasalahan atau soal mengenai sistem persamaan linier dua variabel dengan metode substitusi. Perhatikan di atas. Selisih uang Samuel dan Andini adalah Rp3.000. Jika 2 kali uang Samuel ditambah dengan 3 kali uang Andini adalah Rp66.000. Tentukanlah besar uang masing-masing anak tersebut, yaitu uang Andini dan uang Samuel. Jadi berapa uang masing-masing di antara mereka? Sekarang langkah-langkahnya. Sekarang langkah pertama, kita misalkan uang Samuel kita misalkan dengan huruf S. Uang Andini kita misalkan dengan huruf A. Sekarang kita jumlahkan yang sama-sama variabelnya. 2 ditambah 3 berapa? 5. Jadi 5A sama dengan 66. Tadinya 6.000, kita pindahkan ke sebelahnya sama dengan jadi negatif. Jadi 66.000 dikurang 6.000. Didapat A sama dengan 60.000 dibagi 5. Jadi didapat A-nya sama dengan 12.000.
Uang Samuel, berapa uangnya Samuel? 15.000. Uang Andini 12.000. Sekarang ibu minta anak-anakku sekalian bergabung sesuai dengan kelompok seperti biasa. Baiklah, ibu akan membagikan lembar kerja dan LKPD. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Pada aktivitas 1 di LKPD tersebut ada permasalahan. Perhatikan di LKPD kalian, anak-anak sekalian. Permasalahannya itu pada hari Minggu, Farah dan ibunya pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan. Sesampai di pasar, mereka pun menghampiri sebuah toko buah yang penuh dengan buah-buahan. Percakapan transaksi jual beli antara Farah dan penjual terjadi sebagai berikut. Farah bertanya, 2 mangga dan 1 apel berapa harganya? Penjual menjawab 13.000 rupiah. Sekarang Farah lagi bertanya, 3 mangga, 2 apel berapa harganya? Penjual menjawab 22.000 rupiah. Kalau ibunya Farah atau Farah ingin membeli 5 mangga, 5 apel, kira-kira bagaimana caranya? Coba Hikmah berdiri. Cari dulu berapa harga 1 mangga dan 1 buah apel. Terlebih dahulu kita harus mencari harga 1 buah mangga dan 1 buah apel. Sekarang anak-anak sekalian bisa mengerjakan LKPD kalian secara berkelompok. Ibu beri waktu 40 menit. Jadi lihat, jadi kalian di sini apa yang dapat ditanyakan pada percakapan di atas. Silakan kalian tulis apa yang kira-kira dari percakapan yang di atas bisa ditanyakan. Adik, silakan dikerjakan. Habis itu menyelesaikan dengan langkah-langkahnya, Adik, seperti contoh yang tadi. Baiklah, waktu sudah habis 20 menit. Apakah selesai LKPD-nya? Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke persentase kelompok 1. Karena kelompok 1 anggotanya lebih banyak, berarti kelompok 1 hari ini yang akan mempresentasikan hasil LKPD-nya. Aktivitas 1. Berdasarkan permasalahan tersebut, informasi akan memperoleh apa yang dapat kamu tanyakan. Informasi yang diperoleh yaitu 1. Kalau beli 1 mangga dan 1 apel harganya 13.000. 2. Kalau beli 3 mangga dan 2 apel harganya 22.000. Jadi berapakah harga mangga dan apel? Dengan demikian, uang yang harus dibayarkan Farah untuk membeli 5 buah mangga dan 3 buah apel adalah 35.000 rupiah. Oke. Kelompok 1 tadi telah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Bagaimana dengan kelompok 2? Pada persamaan atau perbedaan? Aktivitas 1 jawabannya sama, Bu. Berdiri. Kasih besar suaranya. Aktivitas 1 jawabannya sama, Bu. Terus? Aktivitas 2 beda, Bu. Ya, apanya beda? Pengertian metodenya, Bu. Oh ya, metode. Apa pengertian metode substitusi menurut kelompok 2? Suatu metode yang digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian suatu persamaan linear dan variabel dengan cara mengganti atau mensubstitusi salah satu variabelnya. Oh ya. Cuma kata-katanya saja yang berbeda. Nah, tapi substitusi itu maksudnya adalah mengganti nilai variabelnya, tapi tujuannya adalah sama. Terima kasih ya atas tanggapannya. Jadi mari kita beri aplaus untuk kalian semua yang telah menyelesaikan LKPD pada hari ini. Tepuk tangan anak-anak, aplaus. Ya, silakan duduk kembali Asti. Terima kasih. Sekarang Ibu lanjut ke rencana berikutnya. Ibu ingin membagikan lembar kerja individu atau soal evaluasi yang dikerjakan secara individu.
Sekarang di meja kalian sudah ada soal evaluasi, kalian kerjakan secara individu, dilarang dicontek. Nah, Ibu beri waktu kalian mengerjakannya selama 15 menit. Waktu untuk mengerjakan soal individu selesai, ketua kelas Ella kumpul LKPD dan tugas individu dari teman-teman kalian. Baiklah, Ibu lihat, alhamdulillah sudah hampir selesai semua LKPD kalian dan soal evaluasi yang dikerjakan secara individu. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita menarik kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Jadi, siapa yang bisa menarik kesimpulan pada pembelajaran pagi ini? Kelompok 1 coba kesimpulan pada hari ini. Kesimpulannya Asti? Metode substitusi adalah suatu metode untuk memperoleh penyelesaian dengan memasukkan satu persamaan linier ke satu persamaan linier lainnya. Nah, sekarang coba masih ada yang lain? Ada Bu. Apa? Metode substitusi adalah suatu metode yang digunakan untuk menunjukkan ukuran penyelesaian suatu sistem persamaan linier dua variabel dengan cara mengganti atau mensubstitusi salah satu variabelnya. Jadi metode substitusi adalah salah satu metode aljabar untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLD-DV. Secara harafiah substitusi berarti mengganti. Dari kata substitusi itu artinya mengganti. Jadi di dalam metode substitusi salah satu variabelnya dipisahkan dari salah satu persamaan yang ada. Kemudian disubstitusikan ke persamaan yang lainnya. Baiklah, kalian sudah menarik kesimpulan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Sekarang kalian catat PR di atas. Ibu berikan tugas PR untuk kalian kerjakan di rumah. Salin di buku kalian, kalian kumpul pada pertemuan minggu depan. Baiklah anak-anakku, sudah kalian mencatat di atas? Sudah. Baiklah, kalian sudah mencatat PR di atas, pekerjaan rumah. Ibu harap kalian mengerjakannya dan kumpul pada pertemuan berikutnya. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu ingatkan kembali untuk pertemuan berikutnya kita akan memasuki materi yaitu masih mengenai SPLDV tapi dengan metode yang lain yaitu metode eliminasi. Jadi kalian pelajari di bukunya halaman 221 sampai 228. Jadi kalian pelajari baik-baik itu metode eliminasi. Nanti kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Jadi kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan berdoa. Silakan Mirna pimpin doa kembali. Sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, terima kasih Mirna. Pesan Ibu tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.